Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Darus dalam Puisi Saru Channel. Kali ini Puisi Saru Channel akan membahas tanaman-tanaman yang menurut hostnya, menurut pemilik dari channel ini menarik, tapi belum tentu menarik juga kepada anda sekalian atau audiens sekalian. Namun saya akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk membuat anda juga tertarik dengan tanaman ini. Tanaman apakah yang saya maksud? Oke, tanaman yang saya maksud adalah labu kuning. Labu kuning ataupun dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa bulenya adalah pumpkin. Tentu tidak asing lagi bagi kita tema-tema Halloween. Tentu kita biasa melihat pumpkin diukir dengan karakter topeng yang menyeramkan ya. Oke, itu adalah salah satu tradisi dari Irlandia yang sekarang sudah mendunia, bahkan di Indonesia juga ikut-ikutan. Kalau ada hotel atau restoran-restoran, mereka biasa membuat tema Halloween. Nah, tema Halloween itu biasa membuat tema dengan makanan-makanan yang mengandung pumpkin tadi, atau makanan yang mengandung labu kuning menurut kita ya bahasa Indonesianya. Nah, sebegitu populernya lah pumpkin ini di luar negeri, dan para petani-petani dari luar negeri menanam atau membuat inovasi-inovasi yang sangat mutakhir ya, dengan bisa membuat pumpkin sebesar mobil. Dan memang di luar negeri tanaman pumpkin ini sangat familiar ya, dan digarap dengan serius ya, karena pemanfaatannya juga banyak sekali di luar negeri ya. Dan menurut dari data-data yang saya lihat dari Google sendiri ya, bahwa negara penghasil pumpkin terbesar adalah tentu China, Amerika, Rusia, Ukraina, dan Indonesia kalau tidak salah di peringkat ke-6 ya. Oke. Apa sih yang menarik dari pumpkin ini atau dari labu kuning ini? Bagi saya ini adalah salah satu makanan atau sumber makanan pokok yang sangat menjanjikan di kemudian hari ya, di masa yang akan datang. Kenapa? Karena saat ini kita tahu lahan-lahan pertanian kita akan semakin sempit atau semakin menipis karena eksistensi dari tanaman sawit, atau semakin banyaknya real estate atau pemukiman-pemukiman yang semakin menjamur ya, sehingga mengorbankan dari lahan-lahan persawahan kita, sehingga orang-orang sudah tidak terlalu tertarik menanam padi ya, karena ketika lahan-lahan persawahan dikeringkan lalu ditanam oleh sawit, dan itu lebih menjanjikan, maka kita sudah mulai tergerus dari ketahanan pangan kita semakin menipis ya. Oke, mungkin saat ini apa yang saya katakan termasuk masih belum bisa dipertanggungjawabkan ya, karena masih banyak sawah-sawah kita dan masih banyak petani yang kesulitan menjual berasnya atau menjual hasil dari sawah mereka karena tidak meratanya distribusi dari beras di Indonesia ini. Jadi di tempat lain bisa jadi beras sangat mahal dan di tempatnya tidak ada harganya, masih seperti itu ya. Oke, kenapa saya tertarik dengan pumpkin ini? Karena saya termasuk orang-orang yang dikelilingi oleh orang-orang yang menderita diabetes ya. Ada mungkin teman, keluarga, atau sahabat ya, ada pasti. Karena diabetes ini adalah salah satu penyakit umum, dan biasanya mereka mendapat rekomendasi untuk mengkonsumsi makanan yang rendah gula ya. Dan ternyata makanan salah satunya adalah pumpkin. Dan ini adalah salah satu makanan yang cocok menggantikan nasi bagi penderita diabetes. Hal itulah yang membuat saya tertarik, karena saya sejatinya juga menyukai dari pumpkin ini atau dari labu kuning ini, karena saya juga menderita asam lambung ya. Jadi ketika memakan pumpkin ini, perut itu lambung itu terasa tidak terlalu berontak ya, biasanya kalau kita makan makanan yang mengandung
santan, mengandung macam-macam lah, yang tahu yang pedas-pedas atau yang mengandung cabai atau segala macam, tentu akan perih di lambung. Nah, perbedaannya tentu sangat terasa ketika kita memakan pumpkin. Oke, mungkin tidak bisa juga kita menjadikan bahan pokok pumpkin ini. Itu saat ini ya. Tapi untuk kedepannya tentu ini harus kita pikirkan ya. Ya, ini khusus untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia makanan ya, di dunia pastry bisa mungkin, di dunia kuliner lah, untuk mengolah pumpkin ini sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bahan makanan atau konsumsi di masyarakat meningkat terhadap pumpkin ini. Kenapa? Karena di Indonesia adalah salah satu negara yang eh, konsumsi pumpkinnya masih rendah di dunia. Kenapa begitu? Ya, karena rendahnya pengolahan pumpkin ini, dan kita taunya labu kuning ini hanya diolah menjadi kolak ya. Itu pun permintaan hanya ada di musim-musim Ramadan, musim-musim puasa. Jadi kita terlalu minim ya untuk mengkonsumsi ini. Kalau menurut catatan yang saya baca, Indonesia masih kalah sama Filipina dalam konsumsi pumpkin ini. Di mana Indonesia masih di bawah dari 3 kilo per tahun per orang ya. Masih sementara Filipina sudah mencapai 6 kilo per tahun. Nah, apa sih yang menarik dari pumpkin ini menurut saya? Pumpkin ini adalah salah satu tanaman merambat yang tidak terlalu ribet ya untuk mengurusnya, dan hamanya juga sejauh ini saya tahu masih sangat rendah ya, tidak terlalu banyak ya, mungkin hanya ada lalat-lalat buah ya. Tapi menurut saya tidak terlalu masalah karena sudah banyak produk-produk pertanian yang ramah lingkungan untuk bisa mengatasi hal-hal tersebut. Kemudian tanaman ini tidak terlalu merepotkan ya, bisa ditanam dalam keadaan lahan miring, bisa ditanam dalam lahan yang sempit, bisa dibuat menjalar ke atas dengan memiliki tiang penyangga. Jadi sangat fleksibel. Apalagi kita yang semakin hari semakin kekurangan lahan untuk pengembangan pangan ya. Mungkin ini tidak terlalu menjadi masalah bagi pemerintah, tetapi kita sebagai masyarakat, menurut saya ingin mengajak orang untuk lebih banyak mengkonsumsi pumpkin karena memiliki tingkat kesehatan yang tinggi ya dibanding nasi ya. Dan juga pumpkin ini adalah salah satu yang apabila kita memiliki permintaan yang tinggi atau konsumsi di masyarakat semakin tinggi, maka petani-petani tentu sangat terbantu ya. Dan sejauh ini saya lihat orang-orang atau petani-petani yang serius mengembangkan dari pumpkin ini masih sangat rendah. Dan ketika saya mencari di Google ya, saya menemukan berita ya, di Banyuwangi mereka berhasil mengembangkan labu kuning ini, tetapi yang menjadi mirisnya mereka hanya mengambil bijinya untuk diekspor. Sementara dagingnya mereka gunakan hanya untuk makanan ternak. Nah, padahal jadi yang kita permasalahkan dari tadi kan sebenarnya dagingnya yang ingin kita kelola lebih baik lagi tadi dagingnya. Ternyata bijinya juga memiliki nilai ekonomis. Nah, jadi tanaman ini bijinya memiliki nilai ekonomis, bisa diekspor, entahlah bisa menjadi mungkin sumber makanan, sumber minyak, atau tidak tahu lah, kalau udah ekspor kita nggak ngerti ya kan. Dagingnya sumber karbo, daunnya juga bisa untuk sayur ya. Jadi ini tanaman ini multifungsi ya. Semua bisa kita olah. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah pengolahan dagingnya ini yang masih sangat rendah. Karena ya di Indonesia yang kita tahu hanya diolah untuk jadi kolak ya. Sementara di luar negeri sudah banyak inovasi-inovasi untuk
orang bisa mengkonsumsi pumpkin ini, bisa diolah menjadi sup, menjadi pure, menjadi koroke, menjadi eh, kue pie, menjadi bolu juga. Saya pikir sangat masuk akal ya, karena tekstur dari apa ini cukup lembut ya, pumpkin ini. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu kita pikirkan bersama ya, di mana ahli-ahli pertanian berkolaborasi dengan ahli-ahli makanan ya. Ya, dalam artian orang-orang yang berkecimpung dalam pengolahan makanan, bagaimana supaya kita bisa mengelola pumpkin ini, karena kita sangat ketinggalan dengan negara-negara lain. Karena negara-negara lain eh, yang kita berpikir bahwa iklimnya saja masih tidak seperti sebaik Indonesia, seperti di Amerika, mereka bisa sangat survive menanam ini dan petani-petaninya untung dan permintaan di masyarakat juga tinggi. Nah, bagaimana supaya Indonesia juga memiliki permintaan yang tinggi di masyarakat dan petani-petani juga serius untuk mengembangkan tanaman ini. Nah, itu yang perlu kita pikirkan, karena pumpkin ini salah satu bahan pangan yang cukup prospek ke depannya. Dan masalah nilai gizi ya tentu kita tidak usah menjelaskan lagi, karena pumpkin ini kaya banyak sekali nilai gizinya yang perlu kita perhatikan ya. Tentu kalau kita apple to apple dengan nasi, jauh lah lebih baik dari nasi ya. Karena pumpkin ini lebih kompleks ya isinya. Hanya saja pemanfaatan yang belum, karena kita tidak tahu, masih banyak yang belum tahu diolah menjadi apa pumpkin ini ya. Oke, setelah kita berbaca ria tentang labu Jipang ini, bukan labu kuning ini, apakah Anda mulai tertarik untuk mengelola ini atau membuat perusahaan yang memakai bahan bakunya labu kuning ini? Mudah-mudahan yang memiliki modal tertarik. Mari kita kembangkan labu Jipang ini, labu kuning ini menjadi salah satu komoditi yang banyak dicari atau banyak dikonsumsi di masyarakat Indonesia. Selain gizinya bagus, juga memberikan keuntungan finansial kepada semua pihak ya, dan tidak hanya petani, pedagang, juga pengelola seperti pastry atau macam-macam, bisa diolah menjadi apapun. Mungkin bisa jadi etanol, dirubah menjadi, diolah menjadi etanol juga bisa. Yang saya hanya memiliki pengetahuan sempit tentang hal-hal tersebut, tapi yang merasa berkecimpung dengan itu lebih dalam tentu punya solusi yang lebih banyak tentang pengelolaan dari pumpkin ini. Karena ini adalah salah satu makanan masa depan yang bisa kita harapkan, di mana sumber air kita semakin uh, berkurang ya untuk mengairi sawah-sawah kita, dan sawah-sawah kita banyak mengering, lalu petani-petani lebih tertarik menanam sawit. Maka ini adalah salah satu metode atau salah satu solusi di mana kedepannya kelangkaan pangan pasti akan terjadi. Saya katakan pasti akan terjadi, karena lahan kita akan semakin menyempit, petani-petani semakin kurang tertarik untuk ke sawah. Karena itulah maka saya memberikan opsi ya. Ya, sebenarnya ini juga banyak dibahas dalam uh, ruang lingkup kampus-kampus ya, menjadi bahan dalam skripsi, bahan dalam disertasi. Tapi saya ingin membuat ini secara ringan ya, secara renyah ya. Kita membahasnya tidak terlalu berat apa segala macam, kita mengkaji ilmiah dalam. Kita hanya ingin mengkaji dari hulu ke hilir ya. Kita ingin petani kita sejahtera, kita ingin orang-orang Indonesia semakin sehat, kita ingin pedagang semakin untung, kita ingin pengelola-pengelola makanan semakin untung juga ya. Nah, itu yang saya harapkan dan saya inginkan terjadi di Indonesia. Oke, setelah saya berbaca ria dan Anda juga belum tentu menyimak apa yang saya katakan ya,
dan durasi saya sudah agak panjang, tentu banyak yang bosan sudah menontonnya, maka saya akan menutup kajian ini, bukan kajian ini, atau kita akan menutup bahasan ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Kita akan jumpa lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih bermartabat dan lebih menarik dari apa yang ada di kepala saya. Dan apabila ada yang menarik tema yang lebih bagus, boleh di komen di bawah, direkomendasikan, maka kita akan membahasnya. Oke, see you next time. Bye-bye.